Kita diberinya nikmat, Luar tapi kita biasa. tidak pandai mensyukuri. Iya. Tapi untuk bersyukur ini kan tadi mengandung 4 unsur. Ya, Iya. memanfaatkan nikmat Tuhan itu sesuai dengan fungsinya, Hmm. sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan situasinya, dan secara optimal. Ini kan Optimal ini apa, Bang? maksimal sebanyak mungkin. Iya, iya. Ya, lawan daripada optimal itu adalah mubadzir. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, di samping saya adalah Bapak Dr. Insinyur Muhammad Imaduddin Abdul Rahim, Master of Science. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Baik, pagi hari ini? alhamdulillah. Kelihatan segar. Masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Ya. Ini kita selalu mengucap alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah ya, Bang ya. Ya. Nah, pada akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar orang sakit karena terlalu banyak berkeluh kesah. Termasuk diri saya sendiri, saya kalau ditimbang antara bersyukur dan berkeluh kesahnya, jangan-jangan lebih banyak berkeluh kesahnya ini. Padahal bukankah itu perilaku yang kurang baik gitu. Kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat. Lalu saya pernah mendengar ceramah dari Bang Imad pada suatu pertemuan bahwa Bang Imad menyitir salah satu dari ayat suci Al-Quran tentang kalau kita mau menghitung nikmat dari Allah ini hampir tidak mungkin dikatakan batang kayu yang akan dijadikan pena tidak cukup, air laut sampai kering pun tidak cukup. Nah, saya ingin sekali mendapatkan dari Bang Imad, pertama apa artinya syukur itu di dalam Islam, dan mengapa orang itu harus bersyukur, akibat-akibatnya itu, keuntungannya apa yang akan diperoleh dari bersyukur ini. Silakan, Bang. Terima kasih. Ya, pertanyaan saudara ini sebetulnya sangat luas dan mendalam. Ini satu topik yang panjang sebetulnya. Mungkin tidak selesai kita. Ya, kita coba sajalah selesai. 25 menit itu. Ya. Syukur itu lawannya kufur. Sebagaimana Islam itu lawannya kufur. Nah, kita kalau pakai logika ilmu pasti kan, kalau dua hal lawannya sama, berarti dia itu sama. Jadi Islam dengan lawannya syukur. kufur. Islam lawannya kufur. Iya. Dan syukur pun lawannya kufur. Ya. Oleh karena itu orang mengatakan Islam dengan syukur itu adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kalau kata kerennya two sides of one coin. Iya. Dua sisi daripada suatu mata uang. Tidak ada yang satu kecuali ada yang lain. Jadi Islam dengan syukur adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tidak mungkin seorang itu menjadi muslim yang baik kecuali kalau dia pandai bersyukur. Bersyukur ini arti sederhananya berterima kasih. Tapi kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali mengandung perkataan syukur ini, saya juga akhir-akhir sudah lanjut usia baru terpikir itu rupanya berat sekali ini syukur ini. Antara lain cobalah ya. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim tuh ayat 7. Kalau kamu bersyukur, ya, pasti kami tambahi atas kamu. Tambahi apa? Nikmat yang diberikan Tuhan. Alhamdulillah. Tapi wala in kafartum, tengok alternatif daripada syukur itu kufur. Kalau kamu engkar, ketahuilah azabku sangat pedihnya. Jadi syukur itu satu hal yang wajib. Berterima kasih kepada Tuhan itu wajib. Jadi maknanya apa? Yang pasti kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pasti akan mendapat tambahan nikmat. Karena perkataan lam di situ, lam taukid kata orang ahli tafsir, artinya pasti itu. Banyak orang sekarang syukuran malah keluar habis uangnya kan. Ya, syukuran kan habis uangnya kan. Iya.
Tapi bolehlah syukuran. Ya, Hanya kemudian maknanya di ya, balik begini. syukurannya itu. Cobalah ya, saya berikan contoh yang paling mudah. Iya. Letaklah contoh, D. Arif memberi saya sebuah peci. Gampangnya, hadiah untuk Bang Iman ini peci, supaya khutbah dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, itu ucapan terima kasih itu formalitas. Tapi bagaimana perasaan D. Arif kalau peci yang diberikan kepada saya itu saya pakai untuk mengelap sepatu saya? Sakit hati saya. Padahal secara teknis efektif sekali. Apalagi kalau sepatu saya ini baru dikasih kiwi dan dijemur di panas agak 15 menit, kemudian digosok sama peci yang dari Beldru itu kan, karena mengkilap. Mengapa sakit hati? Karena ya salah memakai benda itu pada fungsinya yang tidak benar. Fungsinya tak benar. Peci itu fungsinya menutup kepala dan letaknya di atas kepala. Atau kalau saya pakai dia untuk kap di atas lutut saya, karena saya umpamanya punya motor sepeda, motor balap. Saya suka ini untuk melindungi lutut saya jangan kena aspal, itu saya taruh di sini. Bagaimana? Kecil hati juga kan? Mengapa? Karena bukan tempatnya di situ, tempatnya di kepala kan. Atau Arif menengok saya pakai peci itu setiap kali saya pergi ke WC, saya pakai peci. Padahal kalau pergi ke masjid nggak saya pakai gitu. Nah ini kan nggak kena juga kan. Betul. Atau saya tidak pernah pakai. Setiap kali jumpa dengan D. Arif di mana-mana nggak pernah saya pakai. Waktu melayat orang meninggal, waktu di masjid, saya nggak pernah pakai peci itu. Nah juga D. Arif mengambil kesimpulan bahwa saya tidak pandai mensyukuri pemberian. Lalu ada yang akan saya lakukan kepada Bang Imad kalau begitu? Saya akan hentikan memberi sesuatu. Betul sekali. Jadi kira-kira perasaan untuk apa saya memberi kalau begitu? Ya, perasaan Tuhan juga kira begitu. Kita diberinya nikmat, tapi kita tidak pandai mensyukuri. Tapi untuk bersyukur ini kan tadi mengandung 4 unsur. Memanfaatkan nikmat Tuhan itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan situasinya, dan secara optimal. Optimal ini apa, Bang? Maksimal sebanyak mungkin. Ya. Lawan daripada optimal itu adalah mubadzir. Mubadzir. Jadi oleh karena itu paling sedikit kita wajib mengetahui dahulu setiap nikmat yang kita terima dari Tuhan, kita wajib mengetahui apa fungsinya. Bagaimana memanfaatkan, di tempat mana, dalam situasi apa saja. Contoh yang lain yang paling sederhana, rakyat Indonesia ini diberikan Tuhan negara yang paling baik lah dikatakan ya. Ada juga yang sama baiknya, tapi saya pikir banyak lebih baik Indonesia. Mempunyai potensi alam luar biasa. Ambillah hutan saja. Kayu apa yang nggak ada di Indonesia ini? Jati itu kan kayu yang terbaik di dunia. Betul. Tidak ada yang lebih baik daripada kayu jati. Itu kayu besi yang tumbuh di Kalimantan. Tidak ada di dunia lain tuh. Hanya ada di Kalimantan, malah di Indonesia. Sekarang bagaimana kalau saya pakai jati itu untuk kayu api? Sayang dong. Mengapa? Ya karena nilainya tinggi. Betul. Kenapa dipakai untuk kayu jati? Yang pantas jadi kayu api barangkali kayu pinus gitu yang murahan ya. Tapi ini kan memerlukan ilmu kan. Betul. Untuk menentukan bahwa jati ini pantasnya dipakai untuk meja, dan kayu pinus hanya kotak sabun atau kayu api kan. Iya kan? Ini kan membutuhkan ilmu tuh. Orang yang mempelajari Fakultas Kehutanan itu dia tahu tuh klasifikasi kayu-kayu. Ya untuk bisa menentukan mana yang pakai untuk mana. Sedangkan untuk bikin rumah saja kan orang biasanya tidak pernah pakai kasau kayu jati kan. Tidak. Jendela yang biasanya bikin jati. Ya, tapi kasau sana barangkali kayu damar, kayu camphor, yang lebih murahan tapi cukup kuat dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Jadi membutuhkan ilmu paling sedikit untuk syukur itu. Jadi harus tahu apanya itu dengan ilmu. Betul. Sedangkan nikmat Tuhan ini banyak sekali. Tadi sudah sebutkan. Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mengapa infinitum? Allah karena itu tidak terbatas ya. Tidak terbatas banyaknya. Cobalah ingat-ingat. Tidak usah jauh-jauh. Mata kita ini saja. Telinga kita ini saja. Kalau rusak bisa diganti enggak?
Itu pemberian Tuhan yang kita tidak merasakan karena sudah sudah merasakan ada begitu saja kan, taking for granted kata orang kan. Dianggap memang seharusnya begini. Begitu. Padahal banyak orang yang lahir tanpa boleh bisa melihat kan, buta lahirnya atau tuli, bahkan tidak bisa bicara kan ada kan. Itu barangkali perlu diciptakan Tuhan supaya kita yang agak sempurna nih bisa menengok dinilai diri sendiri. Kita ini lebih beruntung dari mereka. Nah, merasa lebih beruntung ini juga nanti mudah-mudahan akan menimbulkan rasa ingin mensyukuri. Nah, kalau kita bicara soal mata ya, saya mengerti fungsi mata, lalu saya bersyukur memang saya dapat melihat gitu. Karena pernah saya mempunyai seorang murid yang tidak dapat melihat, tetapi dia bisa Braille. Dengan huruf Braille itu. Kemudian kecuali tahu apanya, tadi kan Abang mengatakan harus mengerti juga fungsinya. Ini memakai mata ini, mohon maaf ya, ya kadang-kadang saya salah pandang begitu. Itu berarti saya tidak mensyukuri nikmat Allah. Iya, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Mata itu diberikan Tuhan. Tuhan memberikan mata kepada kita untuk kita syukuri, dalam arti kata kita manfaatkan sesuai dengan fungsi mata itu. Apa? Untuk melihat dan mengagumi ciptaan Allah. Dan dengan demikian boleh memanfaatkan, mempelajari semua pemberian Tuhan itu untuk bisa kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya, untuk bersyukur lagi dari kasihnya gitu. Jadi semuanya itu kita pakai untuk mempermudah kita mensyukuri nikmat Allah. Karena syukurnya adalah kewajiban yang menyeluruh, total itu. Dalam hidup seorang muslim. Ya. Oleh karena itu setan pun ketika sudah iblis itu ketika sudah dikondem oleh Tuhan bahwa dia harus masuk neraka dan sebagainya, dia hanya mengatakan apa? Karena engkau sudah menentukan aku ini masuk neraka, maka aku akan datangi anak cucu Adam ini, ya. Dari samping, dari kanan, dari belakang, dari muka, dari kanan, dari kiri, sehingga sedikit sekali di antara mereka ini yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi itu. Jadi memang tujuan setan atau iblis supaya kita ini tidak bersyukur. Oleh karena itu bersyukur itu tidak gampang, tidak mudah. Di selain daripada ilmunya, ada seninya, ada didukung oleh keimanan yang tebal, baru bisa orang itu bersyukur.